memiliki pendapat bahwa memiliki satu kelemahan hosalatul ghaflah pada saat penetapan kaidah ini. Beliau di masa tua itu memiliki pendapat lupa. Namun gitu, di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan. Jadi diterangkan bahwa kalaupun ada yang membantah atau mendhaifkan daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, walau hadis ini ya, maka Imam Hajar Asqalani menerangkan wal hakimu ajalu qudran, yang artinya wa akhiru komentarnya ya, Imam Al-Hakim ini terlalu agung. Jadi kalau akan ada orang yang mendhaifkan itu terlalu agung beliau ini ya. Sampai Imam Hajar Asqalani ini menyanjung atas kepiawaian, kepintaran dan seterusnya ya. Karena beliau ini Imam Al-Hakim ini ahli hadis. Jadi teman-teman semuanya, kalaukah muncul kemudian di kekinian, ya artinya di kekinian di masa lalu, seperti Rasulullah SAW juga ada dalam riwayahnya juga laulaka ya Muhammad ma khalaqtuka aflaq. Kemudian ada juga standarnya di kitab Bugiyah Imam Al-Ghazali, awalu ma khalaq Allah al-qalam. Akhirnya runutnya ke sana ya. Ini memang saya sungguh tertarik juga karena ini banyak juga dinarasikan di komal-komal yang artinya hanya sekedar cocoklogi ya kan, tidak mendasari sejarah tarikh daripada standar hadis, apalagi dengan asbabul wurudnya ya. Nah, Imam Al-Ghazali juga di sini sudah menyinggung Nur Muhammad. Kata Imam Al-Ghazali kan mengatakan bahwa ini adalah dalil secara implisit ya, yang tidak menyebut nama Nabi, tetapi maknanya oleh beliau disebutkan Nur Muhammad. Lalu para ulama ya artinya ada yang tajarrud, artinya yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui daripada dalil ini. Bahkan sampai dengan diketahui lalu para ulama juga menyebut ini adalah al-qalam nuqtah tal ba gitu kan ya. Nah, ini lubabnya gitu kan. Sehingga ini memang kalau tidak didefinisikan tidak secara detail, karena ini waktunya sempit ya Kanda Daman, saya hanya kulit-kulitnya aja nih. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sudah memahami ini. Nah, artinya di sini yang meriwayatkan pun orang yang betul-betul bukan orang-orang zaman sekarang. Di masa Imam Al-Hakim itu, Masya Allah, saya ikroman juga tuh, memuliakan beliau. Apalagi kemudian diperkuat oleh yang namanya Lisanul Mizan, kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wah, ini luar biasa. Jadi nggak usah ragu teman-teman, dengan kaidah dalil ini tadi sudah didefinisikan, sudah dijelaskan oleh Dinda kami tadi, Kanda Daman lah. Sudah Dinda Kanda lagi. Itu udah luar biasa, Masya Allah. Saya sih sering ngintip ini Ustaz Daman di room antum, tapi saya memang mengakui bahwa saya banyak kekurangan di sini, maka saya mendisposisikan diri. Andai kata lagi santai-santai seperti ini baru saya bisa naik nih, gitu kan. Nanti kalau udah mulai berbekal yang lain, saya ingin menyimak juga. Walaupun nanti sedikit demi sedikit sambil mengambil ilmu, juga kalaupun ada kekeliruan saya juga kealfaan saya, mohon maaf ya. Itu saja dari saya, Kanda Daman dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paling mudahnya kita meninjau, bahkan dibahas dari kodeks ya. Nah, apa itu al-ilmu la yughni 'anil ilm, gitu kan. Artinya gini. Bahkan saat kita memfokuskan satu ilmu saja itu bisa menjawab segala apapun. Contoh, kita meneliti ilmu lughah. Di mana ada tasawuf yang salah mengatakan apa? Nur Muhammad adalah Allah. Ada ya, pasti tahu ya, yang mengatakan kul huwallah, huwa kembali ke Muhammad. Tahu ya? Nah, itu orang yang mengatakan Nur Muhammad itu salah. Ya, ketika salah mengatakan Nur Muhammad, mereka mengatakan Nur adalah Allah, Allah adalah Nur Muhammad. Nah, itu yang mereka katakan. Padahal kita meninjau daripada laulaka. Laulaka adalah dhamir khitabi. Sifat khitab adalah ada si mutakalim, ada mukhatabah si pendengar. Berapa objek? Satu atau dua? Dua objek. Laulaka. Ya. Dari situ saja kita bisa meneliti bahwa itu Nur Muhammad itu bukan Allah. Karena apa? Ada K-nya, ada kamunya. Contoh gini,
akan bodoh pemikiran jika saya ngomong kamu tuh kenapa kok bisa pakai baju biru? Ditanya berapa orang yang ngomong? 1. Akan tapi di situ terjadi yang namanya saling takhatub namanya. Saling berbicara, saling mengkhitab. Nah, jadi saat kita membicarakan tentang khitab di situ karena ada tendensi kitab dan khitabi, maka itu akan kita maksudkan bahwa itu adalah 2 objek. Satunya pencipta, satunya ciptaan. Karena nggak boleh ada 2 pencipta. Jika ada 2 pencipta, maka ada 2-nya kekuatan. Maka yang namanya 2 kekuatan, otoritas, kekuatan tertinggi, maka kekuatan pertama pasti bisa menghancurkan kekuatan kedua. Jika tidak bisa, maka lemah. Maka kekuatan kedua, jika tidak bisa menghancurkan kekuatan pertama, maka lemah. Menunjukkan apa? Adanya kelemahan pada Tuhan ditolakkan oleh akal. Tuhan yang menciptakan akal. Tidak mungkin Tuhan mengkhianati akal itu sendiri. Menunjukkan apa? Tidak boleh ada 2 pencipta. Maka 1 pencipta yang boleh, yaitu qul huwallahu ahad. Maka huwa kembalinya ke Allah. Itu. Yang jelas mungkin karena daman al-ilmu dalilul amal, ya itu yang paling terpenting gitu ya. Iya benar. Iya, al-ilmu dalilul amal. Al-ilmu yang muftada yang dirofakkan dengan doma gitu kan. Dalilul khobar yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Ya, jadi al-ilmi mudhof ilainya itu ya harus diketahui juga. Jadi mudah-mudahanlah ini inspirasi teman-teman. Saya Kanda Daman cukup di belakang saja. Selalu berdoa buat teman-teman semuanya yang berjuang karena saya memiliki kemampuan yang terbatas. Doa bidoa insyaallah. Izin Pak Daman, saya instruksi lagi Pak Jai. Di atasnya ada beberapa ya, mungkin bawah juga saya harapkan ada yang mau naik, tapi saya lihat secara nama Islami, semoga beliau juga adalah orang Islam demikian. Mungkin sebelum saya berusaha untuk menurunkan Pak Abdullah dulu, Pak Jupri atau Pak Muhlis ada sesuatu yang sampaikan biar slotnya agak kosong gitu. Nanti sama-sama karena kita juga biar lebih seru lagi terekspor ya ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Daman Kang Jatot dan Pak Dadan ini dengan pertanyaan-pertanyaan dari bawah gitu tentunya. Silakan Pak Muhlis dulu, ada sesuatu yang ditanyakan Pak Muhlis? Mungkin saya dulu, saya cuma mengucapkan terima kasih. Saya pikir antum standby di sini Ai untuk membackup Kang Daman. Nggak apa-apa, antum sementara membackup beliau ya, karena ini udah malam juga, takutnya antum Bang Daman ada keperluan, ada hajat, antum standby dengan Kang Anan. Yang lain untuk Abah atau Pak Jupri silakan bicara dulu. Karena saya bilang tadi kita harapkan ada slot untuk open sehingga ada pertanyaan dan itu akan menciptakan jawaban yang akan jadi keilmuan bagi kita. Diamnya kita mendengarkan penjelasan itu akan jadi ilmu, keberkahan bagi kita tentunya. Pak Abang, Pak Jupri, silakan. Saya Bang, terima kasih sudah dinaikin ya. Cuma itu aja tadi mau dengerin doang, di bawah aja, sampai di bawah. Oke. Terima kasih. Baik, mohon maaf. Siapa ya? Salam Bang Daman dari Aceh juga kita Bang Daman. Teman-teman semuanya. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf sekali tidak maaf. Yuk siap. Tapi pakai frame Jabodetabek sih. Iya, kitanya kan ada di Jabodetabek terus. Kita kan sampai di Jabodetabek. Oh iya. Beliau bisa pakai 2 frame. DPW Aceh boleh, Jabodetabek boleh. Aku nggak boleh, Ustaz. Aku tadinya kan di Jabar sama di Jabodetabek, aku suruh pilih. Lanjut. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda moderator juga Kanda Daman, saya memang harus izin ya, ada yang sorogan, tahu nggak bahasa sorogan itu? Sorogan itu ada setoran nih, setoran yang ya masih kelas-kelas 3 SMP memang saya tugaskan malam untuk hafalan-hafalan. Jadi 2 semuanya. Ya, murojaah. Iya, sorogan sebutnya. Kalau di sini juga sorogan gitu. setoran gitu. So, insya Allah nantilah next waktu yang akan datang, saya tetap cinta Kanda Daman semuanya di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin dulu turun ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sungkan-sungkan Pak Jai untuk bersama kami ya memberikan Daman. Terima kasih. Silakan teman-teman kiri senan. Anda yang akan bertanya silakan. Ini kesempatan Anda untuk mempermalukan Bang Daman. Kalau bisa menjawab artinya Anda telah sukses. Silakan. Ada yang mana nih? Ada yang mana siapa ya? Waalaikumsalam. Pak Jupri silakan Pak Jupri.
Mohon maaf, saya ini mungkin mohon maaf Ustadz Daman, saya juga dari Aceh. Mungkin sebenarnya saya tidak mampu berkontribusi di sini, tapi agak janggal di pikiran saya di salah satu room, mungkin tidak perlu disebutkan roomnya, cuman ingin mungkin ada petunjuk dari Ustadz Daman untuk menjelaskan hal itu. Pertanyaan saya tidak berkontribusi juga di room itu, cuma saya mendengar di bawah dan janggal di pikiran saya, ya tidak mampu, mungkin saya juga nggak mampu mencari tahu jawabannya. Mungkin di room ini dengan Ustadz Daman mungkin bisa menjelaskan itu. Pertanyaan begini, artinya perdebatan antara Kristen dengan Islam di sana. Mohon maaf, yang Kristen bukan untuk menghina agamanya, tapi saya ingin menenangkan hati dan pikiran saya dalam pertanyaan itu. Begini, Ustaz Daman. Jadi kemarin ada dari salah satu orang Aceh juga yang kebetulan jadi mu'tadin. Beliau menyampaikan pertanyaannya di saat wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu diturunkan ke Nabi Muhammad, siapa saksinya? Dan kenapa diyakinkan bahwa itu Allah yang menyampaikan wahyu tersebut? Nah, kalau kita secara Islam, saya yakin bahwa itu memang diturunkan, tetapi bagaimana memberi jawaban ke mereka yang tidak meyakini itu? Terima kasih, mungkin pertanyaan itu mengganjal pikiran saya, dan mengganjal bukan tidak yakin Ustadz, tapi mengganjal untuk menjawab beliau. Terima kasih, mungkin saya juga ya, terima kasih banyak. Saya tidak bisa berkontribusi banyak karena saya mungkin lebih banyak bisa mendengar dan mungkin bisa dinaikkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit aja. Standby aja dulu. Silakan Pak Anam. Standby aja Pak Jupri, jangan turun dulu. Ini nanti malah kosong. Silakan Pak Anam. Standby dulu Pak Jupri. Saksinya itu adalah malaikat Jibril. Mungkin jangan terbawa narasi ini, Bang Anan, terbawa narasi ini. Karena apa? Boleh ya sedikit. Enggak, tapi itu boleh. Tapi sebentar ya, saya bilang metodologinya saja. Metodologi kebenaran itu bukan tentang saksi. Contoh, Daman, ada yang mengaku menyaksikan Daman sebagai seorang Tuhan. 2000 tahun yang akan datang, Daman Tuhan apa sedang dituhankan? Saksinya ada, tapi mengatakan saya Tuhan. 2000 tahun yang akan datang, dituhankan apa saya benar Tuhan? Dituhankan Pak. Menunjukkan apa? Apakah saya Tuhan? Tidak kan? Menunjukkan apa? Saksi bukan standarisasi daripada kebenaran. Paham? Menunjukkan bahwa kita jangan kemakan narasi. Artinya gini, jangan kemakan narasi, dimintanya seorang saksi, kita cari gitu. Jadi ibaratnya gini, benar daripada literasi Bang Anan itu benar. Ada yang malaikat dan segalanya kan? Agar tapi apa? Pembahasan kalau di luar keagamaan itu tetap logika. Cuman itu udah duluan dijawab oleh Imam Sanusi. Ntar lagi kita bahas. Silakan, Ustaz Anan yang ingin disampaikan. Ya, aku cuma menjawab bahwa saksinya itu adalah para sahabat di sini. Kalau kita melihat di sini ya, Ustaz Daman, ini kan hadisnya sudah jelas ya, Ru Muslim an Umar. Jadi Muslim ini dari Sayyidina Umar. Di sini mungkin Ustaz Daman bisa, nggak usah saya terjemahkan di sini, ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sedang duduk ya bersama para sahabat dan bersama Rasulullah, datang seorang laki-laki, dia rambutnya hitam, pakaiannya sangat putih. Dia menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Nah, singkat aja ini Mas saya. Ya. Terus ketika sudah dijelaskan apa itu Islam, iman, dan ihsan, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma qala ya Umar." Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, "Ada dari minasail, siapa tadi yang datang?" Lalu kata Sayyidina Umar, "Qultu Allahu wa rasuluhu
a'lamu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum. Maka sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Lah di sini ini para sahabat yang menyaksikan bahwa malaikat Jibril datang di tengah-tengah mereka. Itu mungkin bisa terjawab ya. Benar ya Ustaz teman ya? Silakan tambahin lagi. Nah itu salah satu buktinya bahwa ada saksi. Itu kalau dari saksi ya. Kalau dari daman logika, karena gini, saksi itu, karena gini ya, kita nggak boleh pungkiri ya, di tahun 2024, mohon maaf, kita nggak bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi di belakang. Menunjukkan apa? Kalau seandainya saya berada di pengadilan, ada di bawah 4 saksi, mungkin itu benar. Kenapa? Secara realitas pembuktian saksi disumpahkan, saksinya nampak. Sekarang gini, kepada saksi yang bersifat lampau, bisa jadi ada kesaksian palsu, bisa jadi ada yang namanya kesaksian di balik sesuatu yang menjadi pembenaran bukan kebenaran. Sama seperti gini, ketika Yesus dituhankan, dia turun ke bumi dan segala bla 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 dengan adanya saksi. Oke, kenapa dia dituhankan? Karena ada saksi yang menyaksikan bahwa dia Tuhan. Fine. Saat daman dituliskan dan menjadi saksi puluhan ribu orang, dituliskan nih. Kan itu sifatnya tulisan ya Bible, sifatnya tulisan. Bisakah kita mengkonfirmasi dengan adanya saksi dia benar Tuhan atau sedang dituhankan? Jawaban kita tetap dituhankan. Sekarang gini, jika kita bertanya, kenapa Yesus bisa sembah? Ya, dia ada saksinya sehingga dia dituhankan. Fine. Ketika Daman juga punya saksinya dan dituliskan 2000 tahun yang akan datang Daman disembah atau tidak? Tetap akan tidak. Tetap akan disembah juga. Kalau standarisasinya adalah saksi. Jadi standarisasi daripada pemahaman bahwa itu saksi atau apa itu di arah saksi, kebenaran itu di arah saksi itu ditolakkan. Apalagi sifatnya lampau. Yang sifat realita saja, realita ini dalam pengadilan itu ada yang namanya kebohongan saksi, itu ada. Ataupun saksi palsu. Apalagi yang sifatnya lampau. Cuma standarisasinya tahu gini. Kita bahas standarisasi kitab suci secara ilmu mantik itu gimana? Cara menemukan kitab suci. Kita nggak bisa mendebat antara Bible dengan Al-Quran doang. Kenapa Weda nggak masuk? Kenapa Zen Avesta nggak masuk? Kita masuklah ke seluruh kitab suci. Ingat, kalau kita ingin membahas sistemasi antar keagamaan, kita nggak boleh bahas dua agama. Bahas semuanya. Kita manusia. Ibaratnya gini, bukan karena Tuhan ada 5, bukan karena agama ada 5, maka Tuhan 5. Tidak, Tuhan tetap 1. Itulah yang paling benar. Nah, kita bahas ini ya. Kita bahas standarisasi apa kebenaran seorang Nabi Muhammad yang dari Gua Hira tanpa ada saksi manusiawi di Gua Hira. Yang Ustaz Anan bahas tadi kan bukan saksi awal pertama ya. Awal pertama dia diangkat menjadi Rasul, itu kan bukan saksi pertama. Ini yang mereka tinjau pertama, keluar daripada Gua Hira tanpa saksi. Namun apa yang menjadi landasan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang benar? Kan itu yang akan kita bahas. Oke, yang lain di mute dulu, nanti boleh bertanya, kita lanjutkan. Ini filsafat tentang kitab suci. Sebentar sebelum kabur Bun Ustaz Ai, Pak Ulya Muslim atau dari Kristen? Alhamdulillah saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Standby Pak, kita mengikuti kajian dulu Pak ya. Boleh saya sedikit memberikan narasi Pak Daman sedikit saja. Tapi kalau menurut dari Al-Quran itu bahwasanya dari awal kalimat di Al-Quran itu bahwasanya tiada keraguan-raguan. Sesungguhnya kitab ini tiada keraguan-raguan, itu sudah saksi. Itu sudah saksi yang nyata. Kemudian sampai sekarang saksi-saksi bahwasanya firman wahyu-wahyu Allah itu benar, terutama di bidang sains. Jadi alam itu sendiri yang mengatakan bahwasanya saksi alam itu nyata-nyata benar bahwasanya wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Saya sekarang 50 tahun yang lalu baru sains itu terbongkar bahwasanya di dalam laut ada api, banyak itu yang ada di Al-Quran itu sebagai saksi bahwasanya wahyu itu benar. Maka tidak terbantahkan lagi sesuatu apapun mengenai narasi apapun bahwasanya itu memang benar. Itu aja, terima kasih. Nah, tadi yang saya tangkap itu masih juga kurang menjadi narasi kepada kebenaran. Contoh gini, dituliskan, dipatenkan, inilah kitab yang tidak punya keraguan-raguan. Jika ada satu kitab juga menulis seperti itu, apakah teks itu bisa dipercaya? Tidak juga.
Akan tapi pembuktian, ingat, satu, Allah titipkan satu amanah yang paling luar biasa untuk membedakan antara manusia dan binatang, itu akal. Makanya sistemasi Al-Quran itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dari kebinatangan hingga jadi manusia. Kenapa Al-Baqarah langsung An-Nas? Sampai akhirnya ditutup dengan An-Nas. Artinya apa? Dari kebinatangan, dari kurangnya berpikir, sampai akhirnya jadi manusia yang menggunakan akalnya. Maka tam jadi seperti manusia. Sekarang kita bahas ya. Kita bahas kenapa Nabi Muhammad ini harus dipercayakan. Kenapa kemudian Al-Quran ini harus kemudian dipercayakan. Ini filsafat tentang standarisasi kitab suci. Oke? Karena gini, kita anggap di sini ada beberapa kitab suci yang disuguhkan kepada umat manusia. Ada Weda, ada Bible, ada Torah, dan Al-Quran. Yang tidak bisa kita pungkiri dari keempat ini datang dari masa lampau. Setuju? Setuju. Timbullah pertanyaan manusia. Adakah agama ini diciptakan oleh pola pikir manusia sesuai pemahamannya? Pemahaman pola pikir manusia terhadap Islam ditulis oleh Al-Quran. Pemahaman manusia terhadap Tuhan ditulis dalam Torah, ditulis dalam Bible, ditulis dalam Weda. Menunjukkan apa? Tuhan itu diciptakan manusia, sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Itu yang akan timbul pemikiran. Akan tetapi jawabannya itu seperti ini. Ini pemikiran ateis akan terpikir seperti ini. Silakan Pak Agung. Kenapa? Lanjut. Pemikiran daripada ateis akan berpikir ini, kalian bertuhan. Kenapa kalian bertuhan? Ya kalian punya Al-Quran, maka Islam. Kenapa kalian bertuhan? Ya kalian punya Bible, makanya kalian Kristen. Ya kalian punya Weda, makanya kalian Hindu. Kalian punya Torah, makanya kalian Yahudi. Kan itu pemikiran daripada ateis. Artinya saat kita beragama, kita harus berhasil membantah ateis, membantah orang yang teis juga, yang salah menemukan teisnya, yang salah menemukan Tuhannya. Mana contoh? Sekarang gini, kita tinjau daripada dua kitab saya dulu ya. Jangan sampai kalau banyak nanti lebih stres. Dua kitab aja antara Al-Quran dan Bible. Ini daripada Al-Quran dan Bible. Kedua-duanya yang sekarang dinarasikan manusia justru isinya paradoks. Arti paradoks. Bible, kenapa kalian mengatakan Bible paling benar? Secara sejarah dia lebih awal. Oke, fine. Sejarah kanonisasinya paling lengkap, manuskrip paling banyak, bla 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 bla. Ya, diriwayatkan dan disaksikan. Tuhannya ada kesaksian turun ke bumi dan ada kesaksian naik ke langit. Oke, fine. Tapi ingat, ini tulisan. Pertanyaan paradoks untuk Bible. Jika seandainya seorang Daman dituliskan, dikatakan Tuhan, adanya saksi yang menuliskan Daman sebagai Tuhan, adanya juga yang mengatakan bahwa ini sebuah kebenaran, ini tertulislah, ini bukanlah sebuah kebohongan, dia adalah sang juru selamat, dia mewakili Tuhan, menjadi firman di bumi untuk menyelamatkan manusia dan segalanya 2000 tahun yang akan datang. Daman ini benar Tuhan atau sedang dituhankan? Tolong salah satu jawab. Dipertuhankan. Sedang dituhankan. Karena apa? Akal manusia akan menangkap satu titik kelemahan Daman. Dia manusia sama sepertiku. Kenapa kemudian Daman bisa sembah? Kenapa kemudian aku tidak bisa disembah? Karena apa? Satu sisi otak rasio manusia aktif yang namanya manusia itu punya satu titik kelemahan tak patut untuk kemudian disembah. Tahu apa Cel? Mohon maaf. Kalau masuk naik usahakan langsung mute ya. Terima kasih. Oke. Artinya apa? Ini pertanyaan paradoksnya. Jika Yesus seorang manusia bisa diriwayatkan kemudian diimani sebagai Tuhan di balik sebuah tulisan, apakah seorang Daman ketika ditulis di balik sebuah tulisan saat masa-masa yang akan datang kemudian Daman juga bisa dituhankan sama seperti dituhankan Yesus, dikanonisasi apa tulisan tersebut secara jelas, ya. Akhir terus kita dikanonisasi dengan manuskrip yang banyak tentang Daman adalah seorang Tuhan. Bisakah Daman disembah? Tetap tidak bisa. Karena apa? Tidak mewakili the king of power, karena ada satu kelemahan pada Daman, yaitu dia itu manusia. Maka inilah paradoks daripada Bible, hingga Bible ditolakkan akal sebagai kitab suci. Karena apa? Yang menjadi objeknya adalah sesuatu kelemahan. Padahal Bible menceritakan tentang Tuhan. Kenapa Tuhan menceritakan Bible? Karena lemah.
Artinya apa? Akal akan menolak, maka Bible ditolak akan secara akal. Bukan tentang saksi. Karena apa? Ini amanah Tuhan. Tuhan manapun itu ya, yang diinterpretasi, ini amanah Tuhan bro. Untuk jadi manusia kita punya ini, untuk menentukan kebenaran. Jadi jika ini semuanya yang diinterpretasikan dari karena lebih awal, karena dikanonisasi dan segalanya, sama juga akan timbul paradok. Aku dan Yesus sama-sama manusia. Oke, dibilang Yesus datang dari surga, ada orang menulis Daman datang dari surga. Oke, Yesus juru selamat, ada yang menulis Daman juru selamat. Ada yang menulis bahwa Yesus akan menebus dosa, ada yang menulis juga Daman menebus dosa. Oke, kanonisasi jelas. Oke, diriwayatkan daripada orang yang menulis adalah kanonisasi yang sangat jelas terhadap Daman. 2000 tahun yang akan datang, otak logik manusia tetap akan mengatakan dia bukan Tuhan, tapi dia sedang dituhankan. Tapi otak bodoh manusia akan menyembah Daman. Setuju? Pasti setuju. Ini akal. Oke, sekarang kita bahas Al-Quran. Paradoks daripada pemikiran Al-Quran. Ini kita adil, dua-duanya terdapat paradok. Akan tetapi ada pembuktian kebenaran Al-Quran di sini. Al-Quran, paradoksnya itu enggak apa? Apa interpretasi daripada orang Islam? Secara riwayat dari awal tidak pernah diubah, ya kan? Artinya apa? Bersanad. Tulisannya tidak pernah diubah satu pun. Tidak ada yang dikotak-katikkan. Dengan dalilnya kami yang menurunkan, kami yang menjaganya, ya kan? Oke. Riwayatnya jelas, di mana tidak bisa diubah-ubah dan segalanya. Sampai tahun 2024 isi Al-Quran dan isi Al-Quran yang pertama kali dikeluarkan dan dibukukan masih sama. Pertanyaan saya, jika Daman dituliskan dengan proses riwayat yang nggak pernah diubah, ya, jika Daman ditulis dengan proses yang tak bisa diubah juga, dengan klaim di dalam kitab Daman, kitab yang menyiratkan Daman, inilah kitab yang tak mampu diubah, yang telah dipatenkan oleh Tuhan Daman dan tak akan pernah diubah. Ternyata didapati di 2000 yang tahun akan datang, bahkan kepada manuskrip pertama tidak berubah. Apakah kemudian Daman juga bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Ini bukan standarisasi riwayat ini. Namun standarisasi dibahas oleh para ulama. Standarisasi itu adalah interpretasi daripada akal. Di mana yang namanya Tuhan tidak boleh dikonsepsi, tapi Tuhan adalah konsep. Maksudnya itu gini. Baru kita pembuktian. Ranah pembuktian sekarang gini. Di balik pernyataan ini menolak pemahaman Islam terhadap yang mengatakan bahwa standarisasi kitab suci karena adil riwayat, karena dari awal seperti ini sampai akhirnya tidak diubah-ubah, tidak bisa juga. Secara akal itu ditolakkan. Kenapa? Jika Daman diriwayatkan dan tak pernah diubah, sama juga akan tertolak akal. Menunjukkan apa? Bahwa ini bukan jadi standarisasi. Tetap manusia akan menyalahkan Al-Quran. Bagaimana kalau kemudian aku juga secara riwayat tidak diubah? Apakah aku bisa Tuhan? Tidak bisa. Akan tetapi secara riwayat, tahu nggak apa? Interpretasi sekarang Al-Quran. Ya, Al-Quran. Siapa penyampai? Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Yang harus kita tinjau secara manusia. Tahu nggak apa? Apa isi daripada Al-Quran? Apa isi daripada Bible? Apa isi daripada Weda? Apa isi daripada kitab Sanskerta? Apa isi daripada kitab Zoroaster? Ataupun kitab Zen Avesta? Adakah itu antara dalil dan akal berjalan beriringan? Ataukah akal dipaksa menyesuaikan dalil? Itu dua diksi yang berbeda. Dalil dan akal berjalan beriringan, dengan dalil dipaksakan akal menyesuaikan dalil. Contoh, ada dalil Tuhan adalah kodok. Ya, kenapa kamu menyembah kodok? Karena ibuku dulu menyembah kodok. Apa kitabnya? Namanya Kodokius misalnya. Tentang apa? Kodok ini adalah Tuhan. Dia yang menyelamatkan di muka bumi, pernah turun di muka bumi menyelamatkan manusia. Akal kita berpikir, kodok Tuhan. Kalau ku injak ini kodok mati, tapi Tuhan. Karena apa? Akal menolaknya. Menunjukkan apa? Akal dipaksa menyesuaikan dalil, maka ditolakkan itu menjadi kitab suci. Karena apa? Tidak ada penyetujuan akal. Agar tapi yang namanya dalil menyesuaikan akal. Agar tapi akal berjalan menyesuaikan dalil. Itu baru namanya standarisasi kitab suci. Oke? Mana Pak Budangun? Kau hilang? Oke. Mana Pak Budangun? Kau hilang? Oke, itu namanya standarisasi kitab suci. Sekarang kita lihat daripada interpretasi daripada keagamaan. Saya bilang debat dengan Bang Daman ini sebenarnya 5 agama, bukan satu agama. Sekarang kita meninjau Al-Quran, Bible.
Weda. Al-Quran ini menceritakan yang namanya Tuhan itu beda dengan makhluk. Akal setuju apa ditolak? Yang namanya Al-Quran itu menceritakan yang namanya Tuhan beda dengan makhluk. Kita tinjau. Sekarang di dalam akal manusia itu ada yang namanya teori diferensia. Teori diferensia dalam akal mekanisme yaitu yang namanya akal itu bisa membedakan segala sesuatu. Contoh pensil dengan pulpen, pulpen dengan asbak, asbak dengan dinding, dinding dengan speaker, speaker dengan mic, mic dengan lampu, lampu dengan tembok, segala pasti beda. Dengan manusia pasti beda, dengan patung pasti beda. Oke? Menunjukkan ketika disuguhkan kata Tuhan, berarti kata Tuhan juga punya perbedaan dengan apapun yang ada di bumi. Menunjukkan apa? Kata Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Menjadi pembedaan antara kata Tuhan dengan kata manusia, kata Tuhan dengan kata pensil, kata Tuhan dengan kata patung, kata Tuhan dengan kata cicak, kata Tuhan dengan kata api. Sesuai nggak? Sesuai. Adakah saat ini menjadi kebohongan daripada Muhammad saat menciptakan Al-Quran? Tidak, justru ini menjadi kebenaran. Suci nggak dia? Suci. Karena apa? Akal mengikuti dalil, dalil menyesuaikan akal. Lanjut lagi, ketika disebutkan oleh Bible, yang namanya manusia, yang namanya Tuhan, menciptakan dosa, terus dia menebus dosa karena kekhawatirannya manusia telah jatuh daripada dosa. Menciptakan seorang manusia, yang manusia itu ada firman di dalamnya, secara pembuktian yang namanya visualisasi daripada pikiran. Udah? Visualisasi daripada pikiran, seorang manusia itu akan nampak, manusia tidak akan nampak roh daripada seorang manusia tersebut. Akan terus ditolakkan bahwa dia sebagai Tuhan. Karena gini, dalam satu wadah tidak boleh menyatu dua yang kontradiksi. Contoh, Tuhan maha kuat, manusia maha lemah. Jika di dalam satu wadah terisi antara kuat dan lemah, ditolakkan akal. Contoh, ya, ini gerak, ini diam. Jika saya bilang dia dalam satu waktu gerak dan diam, ditolakkan juga. Kenapa ditolakkan? Yang namanya saat dia bergerak tidak boleh diam. Yang namanya saat dia diam tidak boleh bergerak. Maka konsepsi Tuhan berada di dalam makhluk itu adalah konsepsi ditolakkan akal. Kenapa? Diri manusia adalah sang maha lemah, diri Tuhan sang maha kuat. Tiba Tuhan ada di dalam manusia. Menunjukkan apa? Bersatunya kuat dan lemah pada satu wadah ditolakkan oleh akal. Menunjukkan gini, ketika manusia berak, maka Tuhan juga berak. Ketika manusia makan, maka Tuhan juga makan. Menunjukkan apa? Satu sisi daripada kelemahan Tuhan. Akal tidak menerima. Mana yang kitab suci? Kitab suci adalah yang membersihkan akal daripada salah pola pikir. Mana yang lebih suci, Al-Quran dengan Bible? Fine, belum lagi Weda. Oke. Selanjutnya.